Terima kasih Pak Andi, Pak Prof. Didin sudah bertemu di forum ini dan mulai saat ini barangkali ini menjadi langkah awal bagi Pak Andi untuk siap-siap juga dengan publikasi ya. Publikasi lebih awal lebih bagus, nggak usah juga nunggu akhir ya. Anda terikat dengan kewajiban Scopus. Saya juga masih nagih ini yang semester kuliah dengan saya itu sudah diterbitkan belum di jurnal? Kan ada beberapa yang juga Pak Andi lakukan itu. Saya belum menerima laporan bagian itu ya. Sehingga paling tidak memenuhi setiap semester itu ada yang bisa dipublikasikan. Silakan Pak Andi, kita mulai aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini saya bisa mengikuti acara yang begitu penting bagi saya secara akademik. Terima kasih Prof. Nana, Prof. Didin, juga Prof. Ismail Ali, mungkin sedikit bermasalah jaringannya, atas kesempatan untuk memberi saya dan juga menjadi pembimbing saya dalam disertasi S3 Bioresearch ini. Saya akan file proposalnya sudah saya kirimkan kepada para pembimbing dan mungkin izinkan saya untuk share screen mengenai proposal yang sudah saya share itu. Jadi ini adalah judul proposal disertasi saya, dan sebagai informasi ini juga sudah mendapat banyak masukan dan kritikan dari Prof. Din melalui mata kuliah seminar proposal dan tentu terus berjalan pada hari ini. Hari ini tentu saya sangat mengharapkan masukan-masukan, kritik, komentar dari Prof. Nana dan Prof. Ismail Ali nanti. Dua negara bangsa menangani masa lalunya, analisis perbandingan peristiwa penting dan kontroversial dalam narasi buku teks sejarah untuk sekolah menengah di Indonesia dan di Malaysia. Disertasi saya ini dilatar belakangi oleh satu kenyataan bahwa studi komparatif tentang pendidikan sejarah baik di Indonesia maupun di Malaysia nampaknya belum banyak dilakukan. Kita mengenal pidato guru besarnya Prof. Helu Samsudin itu nampaknya tidak hanya fenomena Indonesia bahwa sejarah pendidikan itu masih menjadi Cinderella, masih dianaktirikan dalam penelitian dan kajian, termasuk juga di Malaysia. Lebih-lebih sejarah pendidikan sejarah. Jadi itu hal yang belum banyak dilakukan, walaupun mulai perkembangan sekarang kajian seperti itu mulai dirintis dan ada 1-2 yang telah dilakukan. Sementara pendidikan sejarah di Indonesia dan di Malaysia sendiri diakui oleh pemerintah sebagai sebuah subjek yang penting. Tentu untuk tujuan-tujuan pendidikan nasionalnya masing-masing, bahwa sejarah itu bisa mengembangkan patriotisme, nasionalisme, identitas, karakter, dan seterusnya. Dan salah satu wahana untuk menjadikan pendidikan sejarah itu berguna dan bermanfaat khususnya kepada peserta didik, betapa pentingnya penggunaan buku teks sejarah, terutama buku teks sejarah untuk sekolah menengah baik di Indonesia maupun di Malaysia, sebagai salah satu wahana untuk mengembangkan sikap nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air, identitas, karakter bangsa, dan seterusnya. Tentu peristiwa sejarah itu begitu penting dan banyak hal yang dianggap oleh pemerintah. Masalahnya sekarang adalah bagaimana ketika satu peristiwa sejarah yang dianggap penting dan ada unsur kontroversialnya dikisahkan, dinarasikan oleh buku teks sejarah untuk sekolah menengah yang penting itu. Nah, dalam konteks ini saya tertarik untuk membandingkan 3 peristiwa penting dalam sejarah Indonesia dan dalam sejarah Malaysia, bagaimana buku teks sejarah untuk sekolah menengah itu menarasikannya.
yaitu proses dan hasil perjuangan kemerdekaan di Indonesia tahun 45, 50, di Malaysia tahun 57 dan tahun 63. Kemudian konfrontasi yang melibatkan dua negara tahun 63 dan hingga tahun 66, dan terakhir adalah kejatuhan dua pemimpin kemerdekaan bangsa, yaitu Soekarno di Indonesia karena adanya peristiwa G30S yang kontroversial hingga sekarang, hingga sidang istimewa MPLS, dan di Malaysia dengan adanya kerusuhan 13 Mei 69 dan dibentuknya Mageran, Majelis Gerakan Negara, hingga bersaraknya atau pensiunnya Tunku Abdul Rahman Putra sebagai Perdana Menteri. Jadi 3 peristiwa penting dan ada unsur kontroversinya itu saya ingin melihat bagaimana buku teks sejarah di sekolah menarasikannya dan dibandingkan. Adakah pola-pola kesamaan dan perbedaan dari narasi buku teks tersebut. Karena itu rumusan masalahnya adalah seperti yang tadi menjadi concern saya, bagaimana narasi buku teks sejarah untuk sekolah menengah berkenaan dengan peristiwa, proses, dan hasil kemerdekaan di Indonesia tahun 45 dan di Malaysia tahun 57 dan 63. Kedua, bagaimana narasi buku teks sejarah untuk sekolah menengah berkenaan dengan sebab-sebab, proses, dan akhir peristiwa konfrontasi Indonesia-Malaysia tahun 63-66, dan terakhir bagaimana narasi buku-buku teks sejarah untuk sekolah menengah berkenaan dengan sebab-sebab, proses, dan akhir kejatuhan Bapak Kemerdekaan Bangsa, yakni Presiden Soekarno pada tahun 68 sebagai akibat dari adanya peristiwa G30S 65 di Indonesia, dan Tunku Abdul Rahman Putra pada tahun 70 sebagai akibat dari adanya peristiwa kerusuhan 13 Mei 1969. Tujuan penelitiannya secara umum sebenarnya ingin membandingkan kurikulum, sebab sebagaimana kita tahu buku teks sangat tergantung pada kurikulum, dan kebijakan kurikulum tiap negara bangsa tentu mengalami perubahan. Di Indonesia kurikulum mengalami perubahan dan penyempurnaan terus-menerus dari tahun 70-an hingga sekarang, termasuk di Malaysia juga sama dari saya pikir tahun 70-an juga hingga sekarang. Sehingga perubahan kurikulum itu seperti apa bentuknya dan tentu berimplikasi juga, berpengaruh juga pada penggunaan buku teksnya yang harus merujuk kepada kurikulum. Tujuan khususnya tentu tadi ingin membandingkan, melihat bagaimana narasi 3 peristiwa penting dan kontroversial di 3 negara itu. Kalau kurikulumnya berubah, mungkin ingin melihat juga dari waktu ke waktu. Apakah misalnya 3 peristiwa penting dalam narasi buku teks itu sama atau berbeda pada tahun 70-an, 80-an dengan tahun 90-an dengan 2000-an. Jadi ingin melihat juga hal-hal seperti itu. Manfaatnya tentu diharapkan secara teoritis bisa mereview, melengkapi, menambah, dan atau membantah kajian-kajian sebelumnya sehingga ditemukan satu teori atau konsep baru. Saya masih terus mencari ini, dan mungkin kalau ada masukan atau pandangan-pandangan baru boleh, saya akan sangat berterima kasih. Dan manfaat praktisnya tentu ingin berbagi wawasan dan pengalaman seperti apa penggunaan buku teks di kedua negara, termasuk juga menyangkut kebijakan, menangani masalah penting, peristiwa penting, dan isu kontroversial, bagaimana kebijakan pendidikan di kedua negara untuk menghandle, menangani buku teks seperti ini. Itu yang mengapa judul saya adalah Dua Negara Bangsa Menangani Masa Lalunya, itu yang saya maksud. Dan kajian pustakanya, ini terima kasih Prof. Didin sudah banyak ngasih masukan. Memang state of the art-nya masih terus dicari dari artikel-artikel dari jurnal ilmiah, dari buku-buku hasil penelitian. Jadi Prof. Din selalu mengingatkan saya, jangan sembarang buku, tapi betul-betul harus buku yang merupakan hasil penelitian. Bukan buku hasil pemikiran atau bunga rampai, apalagi buku kumpulan artikel di surat kabar. Tentu itu bukan hasil riset. Dan tentu hasil-hasil penelitian yang belum diterbitkan, seperti saya tidak tahu, kalau waktu saya sekolah di pasca UI, kalau S2 itu nggak boleh ngutip S1 katanya. Apakah skripsi, tesis, disertasi boleh juga dirujuk ya bagi. Boleh, kenapa tidak? Boleh. Boleh. Ya, terima kasih Prof. Itu terus dicari sehingga
apakah kajian saya tentang perbandingan analisis buku teks di Konegarani sudah banyak dilakukan oleh orang lain, dan kalau sudah ada, seperti apa posisi kajian saya dibandingkan penelitian terdahulu. Sudah ada beberapa, dan umumnya memang masih perlu pendalaman. Bahkan dalam derajat tertentu ketika membahas ada tesis tentang konfrontasi Indonesia-Malaysia, itu bahkan lebih banyak hasil kajian saya sebelumnya, jadi masih kurang mendalam dan masih kurang komprehensif. Sementara dua yang lainnya, kemerdekaan dan kejatuhan dua negara bangsa, secara komparatif belum banyak dilakukan. Itu yang kajian pustaka yang baru boleh saya lakukan. Metodenya tentu ini adalah metode kualitatif, dan studinya mungkin studi kasus karena mau mengkaji buku teks di antara dua negara dan membandingkannya. Seperti apa narasi buku teks untuk sekolah menengah itu pada 3 peristiwa penting yang menjadi fokus studi saya. Prosedur penelitiannya berupa metode historis, ada heuristik, ada mencari sumber-sumber primer termasuk buku teks tahun 70-an, 80-an, tahun 90-an, 2000-an mau dicari, dianalisis. Terima kasih juga Prof. Ismail Ali dan guru-guru dosen-dosen dari Malaysia banyak memberikan sumber-sumber juga, sehingga memungkinkan saya untuk lebih mencari dan mendapatkan banyak sumber mengenai heuristik. Tentu ada kritik, ada analisis, dan akhirnya adalah penulis sejarah. Termasuk juga sebenarnya Prof. Didin juga menganjurkan supaya ada wawancara, terutama wawancara dengan penulis buku teks, supaya ya misalnya mengapa narasi tahun 80-an ada perbedaan dengan tahun 90-an atau 2000-an misalnya. Mungkin itu juga perlu dilakukan. Teknik analisisnya nanti termasuk penelitian adalah menggunakan critical discourse analysis atau analisis isi mengenai buku teks berkenaan dengan 3 peristiwa penting itu, bagaimana narasinya, dan itu yang akan dianalisis. Terakhir, saya pikir ini sistematika penulisannya mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah di UPI. Ada 5 bab, 1 pendahuluan, yang kedua tinjauan teoritis dan studi terdahulu, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan. Tentu hasil pembahasannya mencakup 3 masalah penting tadi, proses kemerdekaan, konfrontasi Indonesia-Malaysia, dan masalah kejatuhan Bapak Kemerdekaan Bangsa sebagaimana dinarasikan oleh buku teks sejarah sekolah menengah di kedua negara. Terakhir, kesimpulan dan saran, dan daftar pustaka. Daftar pustakanya sebagaimana disarankan oleh Prof. Didin, diusahakan harus banyak artikel dalam jurnal karena itu adalah hasil kajian terkini. Selama ini sebagaimana ditunjukkan juga dalam daftar pustaka di proposal itu mulai banyak artikel-artikel dari jurnalnya, di samping tentu juga buku-buku hasil penelitian yang mutakhir tetap juga dicari. Seperti yang kemarin saya minta kepada Prof. Ismail Ali, penerbit UMS menerbitkan buku biografi baru tentang Tun Abdul Rajak. Bagi saya itu penting karena tokoh ini sangat penting mengganti Bapak Kemerdekaan Bangsa di Malaysia, Tun Abdul Rahman Putra. Mungkin bisa disejajarkan dengan tokoh Jenderal Soeharto di Indonesia. Mungkin itu Prof. Nana, Prof. Didin Syarifuddin, dan Prof. Ismail Ali. Pemaparan saya tentang proposal disertasi sangat singkat sebab detailnya ada dalam proposal yang sudah dikirimkan ke email masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi atas presentasi singkat, dan ini mengacu persis dengan proposal yang sudah dikirimkan kepada kami sebagai calon pembimbing. Profesor Ismail Ali, saya ucapkan selamat datang. Ya, terima kasih sudah bergabung dalam acara seminar proposal ini, dan saya dengar Profesor Ismail Ali bersedia untuk menjadi calon pembimbing. Dan bagi kami ini juga kehormatan karena bisa
merupakan bagian dari jalinan kerjasama antara program studi kami di pendidikan sejarah dengan kampusnya Prof. Ismail Ali. Ya, silakan nanti Prof. Ismail memberikan masukan, saran-saran, masukan kepada proposal yang disusun oleh Pak Andi Suwirta. Kesempatan saya berikan terlebih dulu pada Prof. Didin ya sebagai calon promotor. Nanti saya akan menyusul di bagian akhir. Setelah itu nanti Profesor Ismail Ali saya berikan kesempatan juga. Silakan Prof. Didin. Terima kasih Prof. Nana, yang saya hormati Prof. Nana dan Prof. Ismail Ali. Andi ini sebenarnya adalah sering bertemu untuk diskusi masalah proposal ini. Jadi mungkin kalau dari saya tidak terlalu banyak ya. Yang pertama mungkin Pak Andi kelihatannya dari tadi juga masih apa ya, masih gamang dan bercabang ya Prof. Nana. Sejarah pendidikan dengan pendidikan sejarah gitu ya. Nah, mungkin ini fokusnya berbeda ya. Jadi jangan lupa kita adalah pendidikan sejarah, bukan sejarah pendidikan. Itu sama dengan ilmu yang saya geluti ya, sosiologi pendidikan, ada pendidikan sosiologi beda ya. Jadi fokusnya adalah di pendidikan sejarah. Nah, oleh karena itu ini akan berhubungan dengan metode tadi, metode penelitian. Saya pikir cukup banyak Pak Andi menggunakan berbagai metode ya tadi, ada komparatif, ada studi kasus, ada apalagi historis, ada analisis konten. Wah, ini menurut saya ini terlalu banyak begitu ya. Jadi ini akan desain apa? Sebab ini desain ini akan mempengaruhi ya desain. Case study desain itu tentu akan berbeda dengan historis. Jadi ini mungkin perlu dipikirkan kembali oleh Pak Andi dan dipilih mana yang lebih tepat. Nah, kira-kira ya mungkin kalau 2 masih boleh ya. Nah, kalau tadi ada berapa? Ada 4 begitu yang digunakan. Aduh, jadi mana ini karena desain masing-masing itu berbeda, walaupun sama-sama kualitatif, ya, mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya hanya melihat dari proposal itu ya, di proposal yang disampaikan itu saya komen di 1 rumusan masalah penelitian, berikutnya juga tujuan penelitian dan juga manfaat atau signifikansi penelitian. Menurut saya ini kita harus mengikuti pedoman tulisan karya tulis ilmiah UPI. Jadi UPI style ya. Ini kalau UPI style ini rujukan-rujukan itu hanya ada di bagian background dan literature review. Ya, jadi di bagian tujuan, manfaat, signifikasi penelitian, nah itu tidak ada rujukan-rujukan ya, karena ini bagaimana tujuan berhubungan dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, lalu juga manfaat. Jadi kalaupun ada rujukan-rujukan ini bisa dimasukkan di latar belakang dan juga di bagian kajian pustaka. Ya, kajian pustaka. Saya pikir mungkin nanti berikutnya kan bisa dipindahkan di bab 1, 2, dan 3 begitu. Nah, mungkin itu dari saya dicukupkan, Prof. Nana, karena beberapa kali saya juga sudah diskusi dengan Pak Andi. Terima kasih. Terima kasih Prof. Didin Syarifuddin. Dan waktu saya berikan kesempatan pada Pak Andi untuk merespon ya, singkat saja Pak Andi. Kita akan berikan kesempatan juga pada Prof. Ismail Ali. Silakan Pak Andi.
Ya, terima kasih Prof. Nana. Memang Prof. Didin sering mengingatkan saya bahwa ini adalah pendidikan sejarah, bukan kajian sejarah. Walaupun waktu itu hujah saya memang analisisnya adalah buku teks untuk sekolah menengah juga untuk kepentingan pendidikan sejarah. Memang agak tipis cara menganalisisnya antara menganalisis buku teks sejarah secara umum hasil para sejarawan termasuk karya sastra dengan analisis buku teks. Tapi yang selalu diingatkan oleh Prof. Didin adalah jangan lupa kepentingan pendidikannya itu yang harus nampak. Jadi terima kasih Prof. Didin sudah mengingatkan saya, termasuk dalam metode. Prof. Didin juga mengkritik. Ya kalau heuristik kritik itu metode sejarah, harus metode pendidik aja seperti apa. Memang yang saya sendiri juga menyatakan Prof. Didin, memang ini konteksnya juga tetap bahwa heuristiknya itu untuk mencari buku-buku teks sejarah, mencari kurikulum-kurikulum sejarah. Jadi walaupun mencari sumber sejarah, tapi sejarah yang berkenaan dengan pendidikan sejarah, kira-kira begitu. Walaupun Prof. Didin menyatakan, bahkan waktu saya mau mengadakan wawancara, Prof. Didin bilang, ngapain wawancara? Itu metode sejarah, kan lebih baik langsung analisis isi mengenai buku teks sejarah itu. Jadi terima kasih. Mungkin saya masih terus mencari desainnya, Prof. Didin, supaya tetap bernuansa kajian pendidikan sejarah, bukan kajian kualitatif untuk kepentingan disiplin ilmu sejarah. Masih terus mencari dan terima kasih masukan dan ingatan. Terima kasih Pak Andi. Ada istilah itu adalah multi metode, ya. Ternyata kata multi itu memang banyak, tapi ketika banyak digunakan juga akan membuat kita juga terbelenggu dengan banyaknya itu. Kata multi di sana adalah bisa saja memadukan antara dalam dua metode itu adalah satu sama lain tidak nyambung gitu ya, tapi diperlukan juga oleh peneliti untuk membuatnya dalam hal sebut saja pengumpulan data ya diperlukan. Kalau saya perhatikan Pak Andi, kata case studies dari kasus itu kan ini padanannya hanya untuk menyebut bahwa ini Indonesia dan Malaysia kasusnya kan tidak menjadi sebuah metode juga sebenarnya, ya, tidak menjadi sebuah metode. Hal yang sama dengan heuristik sebagaimana tadi disebutkan bagian dari metode sejarah, kan sebenarnya bukunya sudah tersedia juga, ya, artinya tidak menjadi concern harus ke mana-mana, dicari dulu bukunya termasuk di Malaysia, tapi barangkali itu kepentingan Malaysia toh juga berproses sudah jalan. Jadi ini pun kata heuris di sana bisa disisihkan, katakanlah ya, bisa disisihkan, walaupun tidak dilarang juga Pak Andi menyebut istilah saya harus heuristik ke Malaysia, saya harus heuristik dan lain, tapi itu tidak menjadi concern besar Anda. Bukunya sudah tersedia. Yang ketiga, justru yang menarik yang mungkin akan menambah bobot dari riset ini adalah ketika Anda menyebut CDA, ya, Critical Discourse Analysis, ya. Ini akan sangat menarik, ya, terutama dengan menggunakan kata tidak hanya discourse-nya yang Anda pilih, ya, yang Anda gunakan sebagai alat analisis, tapi juga di dalamnya Anda tambahkan dengan kata critical, ya, kata kritis. Nah, kalau CDA itu titik berangkatnya memang dari critical theory juga, ya, dari teori kritis, ya. Salah satu tulisan yang menarik itu saya dapatkan dari Handbook of Teaching History, ya, yang diterbitkan oleh Wiley International, ya, Wiley International, dan itu sudah ada pada Pak Andi, ya, Avner Segal namanya. Avner Segal. Itu dia menawarkan kajian-kajian kritis dalam pendidikan sejarah, termasuk di dalamnya juga adalah mengkritisi hadirnya kuasa, hadirnya kekuatan ideologi, ya, munculnya juga yang di dalamnya juga memasukkan unsur hegemoni atau kekuasaan ke dalam dunia pendidikan, termasuk di dalamnya adalah
ke dalam diskurs yang selama ini lebih banyak sih menggunakan tafsir-tafsir atau interpretasi-interpretasi dari mereka yang punya kekuasaan. Dari mereka yang punya kekuasaan. Dalam ini adalah kekuasaan politik, kekuasaan ideologi, bisa dalam tataran teori kritis itu adalah juga bisa bersifat hegemonik dan membuat katakanlah subjek, sebut saja pembaca dalam konteks buku teks itu tidak berdaya atau otonominya jadi hilang, ya, jadi hilang dan lain-lain. Ini menarik di tengah-tengah buku teks itu sendiri posisinya kan sebagai bahan pelajaran. Sebagai bahan pelajaran yang di dalamnya juga mengandung ideologi, ya, kepentingan negara, dan boleh juga adalah rejim yang berkuasa, dan itu ada pada buku teks pelajaran sejarah, ya, mungkin termasuk juga di Malaysia. Pesan-pesan negara, pesan rejim yang berkuasa, atau termasuk official history, official interpretation itu diperlukan, ya, diperlukan. Nah, ini dua hal yang saya kira Pak Andi akan berhadapan dengan posisi di satu sisi Anda akan menggunakan teori kritis yang seperti itu, inginnya adalah membuat pembaca itu otonom, membuat pembaca itu juga memasukkan sejarahnya ke dalam buku teks, atau juga dia tidak, bahkan mungkin juga ketika ideologi Pancasila, mohon maaf, sebagai sebuah ideologi itu yang prakteknya adalah hegemonis, memaksa kekuasaan, maka atas nama critical discourse analysis tidak boleh begitu. Anak-anak pun boleh dong mengkritik ideologi Pancasila dan punya cara pandang tersendiri misalnya dalam tataran menggunakan teori kritis. Di satu sisi, CDA, Pak Andi, CDA. Tapi di sisi yang lain, buku teks sebagai bahan pelajaran, dan tidak boleh anak-anak itu punya ideologi yang lain kecuali Pancasila. Anak-anak tidak boleh interpretasi yang lain bahwa G30 SPK itu adalah ya PKI. Ya, PKI gitu. Nah, sampai di sini Anda dihadapkan pada kewajiban menentukan. Tentu saja tidak dalam posisi memilih saja, tapi aspek-aspek itu bagi saya ini akan menarik, Pak Andi. Dan novelty-nya akan ada di sini, ya, akan ada di sini. CDA yang Anda gunakan itu akan memperkuat bagaimana buku teks itu, sebut saja kita tempatkan dalam posisi yang lebih komprehensif. Di satu sisi memang hegemonis, tapi hegemonis yang diperlukan, ya. Di satu sisi memang bisa saja membuat anak-anak tidak berdaya, dipaksa, tapi pemaksaan itu diperlukan dalam konteks integrasi bangsa misalnya. Nah, paparan-paparan seperti itu Pak Andi akan menjadi penguat Anda tanpa harus tadi Prof Didin menyebut berbanyak-banyak metode, ya, dan lain-lain. Ini Anda harus fokus, dan saya setuju dengan tadi yang disampaikan oleh Prof Didin misalnya. Nah, ini sementara komentar saya ke Pak Andi. Nanti izinkan juga nanti kalau saya memberikan tambahan lagi, termasuk nanti setelah Prof Ismail Ali memberikan masukan pada buku teks, pada rencana proyek Anda. Terima kasih. Silakan Pak Andi. Oke, Prof, terima kasih. Sebenarnya hal yang Prof Nana sampaikan kami telah mendiskusikan juga dengan Prof Didin dalam mata kuliah seminar proposal ini. Memang saya tadinya mau dengan memang CDA fokus saya critical discourse analysis. Bahkan tadinya saya ingin bagaimana menganalisis dulu secara kritis wacana karya sejarawan. Seperti apa 3 peristiwa penting itu dikaji oleh para sejarawan. Kata Prof Didin, itu lebih baik belakangan. Jadi lebih baik kita analisis buku teksnya dulu, yang kata Prof Nana memang syarat dengan ideologi, dengan kekuasaan. Tentu kita harus bisa memahami mengapa wacananya seperti itu dalam buku teks. Baru kemudian terakhir analisis atau dibandingkan
dengan karya-karya sejarawan dalam rangka untuk mencari kebenaran yang tidak tunggal atau mencari kebenaran yang tidak terlalu ideologis. Jadi hal seperti itu memang itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Yang penting barangkali memang buku teks itu syarat dengan kepentingan ideologi penguasa. Tapi dalam konteks kaitannya dengan peristiwa bersejarah, narasinya tidak boleh mengingkari atau lain daripada temuan para sejarawan. Jadi memang sudah sering dikatakan begini, buku teks untuk kepentingan pendidikan adalah untuk memahami sesuatu yang tunggal. Itu memang sudah sesuai dengan kepentingan pendidikan pemerintah. Tapi kalau buku teks karya sejarawan untuk memahami banyak faktor, untuk memahami sesuatu yang tidak tunggal, penyebab sebuah peristiwa sejarah itu. Nah, itu yang akan terus saya bandingkan dan kaji sehingga mungkin kritikalnya tuh di situ, Prof. Nah, bagaimana diskurs dalam buku teks untuk kepentingan sejarah sekolah menengah itu dikritisi juga dibandingkan dengan kajian-kajian para sejarawan, dan pada akhirnya nanti mengapa buku teks sejarah itu mengambil diskurs seperti itu, itu juga harus dijelaskan. Tentu ada pertimbangan rasionalnya seperti yang tadi Prof. Nana katakan, menafsir sebuah peristiwa yang kompleks bagi anak untuk kepentingan pendidikan tidak bisa seperti menafsir para sejarawan terhadap satu peristiwa yang kontroversial itu. Harus ada kejelasan. Tapi kejelasannya atau pemahaman yang tunggal itu nggak boleh mengpar ataupun keluar dari disiplin ilmu sejarah. Dengan perkataan lain, tafsirnya nggak boleh bohong, tapi tetap saja tafsirnya yang benar, betapa tunggal, tapi hujahnya, dasarnya, fakta-fakta sejarahnya memang mendukung, bukan direkayasa atau dibuat-buat. Saya pikir memang itu tantangan nanti ketika melakukan analisis dan pembahasan di dalam bab 4 untuk mencoba menganalisis secara kritis narasi ataupun wacana dalam buku teks sejarah berkaitan dengan 3 peristiwa penting di Indonesia dan di Malaysia tersebut. Saya kira peristiwa G30S di Indonesia sama dengan rusuhan Mei 69 di Malaysia, tafsirnya harus tunggal, Prof. Nah, untuk kepentingan pendidikan. Nggak boleh menyalahkan yang lain. Harus yang disalahkannya harus musuh pemerintah. Tapi kan kalau para sejarawan kan tidak tunggal pemahamannya. Itu yang saya maksud kritisnya, kata critical discourse-nya, kritisnya itu mungkin di situ ada pembanding dan akhirnya akan ada pada satu kesimpulan mengapa pemerintah mengambil versi itu, bukan versi yang lain. Tentu hujahnya adalah untuk kepentingan pendidikan, tadi Prof. Nana bilang, untuk kepastian pemahaman, tidak boleh punya tafsir lain yang merugikan kepentingan politik pemerintah. Saya pikir itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi. Dalam konteks pendidikan sejarah, bagaimanapun juga, terutama jenjang tinggi, katakanlah SMA, membuat peserta didik juga berpikir kritis juga itu adalah bagian dari garapan kita. Ya, bagi saya apapun diskursnya dan lain-lain, ujungnya adalah harus membuat peserta adalah memiliki understanding. Oh iya, wajar pemerintah begitu. Tapi bagi saya, kata siswa kita, bagi saya punya sumber yang lain dan saya bisa memahami kepentingan negara. Tapi bagi saya, nah kalimat-kalimat seperti itu diperlukan oleh para peserta didik yang berpikir kritis. Sebagai siswa, ya tentu saja saya mengikuti negara, kebijakan pemerintah. Tapi sebagai juga anak pinter, anak cerdas yang belajar sejarah, saya pun tidak bisa memungkiri lagi. Poin-poin itu kita perlukan dalam konteks pendidikan sejarah, termasuk yang menggunakan buku teks, sebagaimana buku teks kita gitu. Terima kasih Pak Andi. Kita akan concern ke sana. Paling tidak nanti sebagai pembimbing saya akan ikut mengawal bagian-bagian itu, Pak Andi. Ya, terima kasih. Selanjutnya kami mengundang Profesor Ismail Ali dan sebagai Ketua Program Studi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Prof. Ismail Ali atas kesediaan Anda untuk menjadi calon pembimbing mahasiswa kami Pak Andi Suwirta ini. Kesempatan saya berikan pada Profesor Ismail Ali untuk memberikan komentar, masukan dan saran-saran.
Saya persilakan, Prof. Terima kasih. Kembali dengar, Bro? Kedengaran. Dengar. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak ini Prof Didin, kawan lama saya, Prof Dana, of course calon itu Pak Andi. Sama sekali saya mohon maaf atas beberapa siri wacana ini tidak dapat menyertainya. Dan kini pun sekarang saya berada di luar UMS, berada di Sendakan. Sepatutnya pada pagi ini saya sudah pergi ke pulau, ke pulau sepadan di Malaysia dengan Filipina. Tapi saya delay kan sekejap untuk memberi komitmen lah kepada sesi ini. Sekarang pun saya berada di hotel, sekejap lagi akan berangkat. Baik. Saya kira tadi persoalan yang pertama, komen daripada Pak Didin itu harus dilihat oleh calon. Kena pahami dulu apa yang dibuat ini, apakah sejarah pendidikan atau pendidikan sejarah. Itu iskeliakan. Kalau ini sudah tidak dipahami, ianya pasti akan memberi impak atau kesan kepada penulisan seterusnya. Apa yang saya paham daripada perbualan dengan Bapak Andi, di kajian ini adalah berbentuk kajian buku teks, comparison between Indonesian history and Malaysian history. Okay. Cuma yang saya dengar tadi ialah di peringkat menengah, ini Pak Andi. Kalau di Malaysia ini, saya hanya merujuk pada case di Malaysia. Okay. Kalau kata peringkat menengah sampai level mana? Kalau di Malaysia ini sebut saja menengah, kita bermula daripada tingkatan 1 dipanggil, sampailah tingkatan 5, dan tingkatan 6 itu ke atas sebelum masuk universiti kita panggil sebagai menengah atas. Lepas itu barulah pergi ke peringkat universiti. Okay. Baik, kajian perbandingan buku teks sejarah sekolah menengah di Malaysia dengan di Indonesia, saya percaya tentu ada perbedaan. Perbedaan ini terpancar daripada silibus dan buku teksnya, cara penulisannya, cara arahan daripada pihak kementerian. Justru itu saya rasa Pak Andi tidak ada pilihan, mesti mendapatkan silibus ataupun kita panggil sebagai RSP, rancangan sukatan pelajaran daripada yang berotoritas, yaitu Kementerian Pendidikan atau Malaysia. Sebab daripada silibus inilah barulah akhirnya akan diterjemahkan menjadi buku teks. Maknanya apabila saya berada di dalam panel pakar rujuk penulisan di Malaysia ini yang kita lihat. Kita cikgu-cikgu yang menulis buku teks ini ianya tidak akan terkeluar daripada rancangan sukatan untuk pelajaran. Maksudnya dia sudah terbimbing. Okay. Dan balik kepada kata Prof Dana tadi, itu pada saya cukup penting. Cukup penting. Itu melihat apakah kajian ini melihat arus pemikiran. Kita sudah paham di peringkat universiti, di peringkat universitas, memang tidak ada satu buku teks yang standar. Okay. Tapi di sekolah rendah, di peringkat atas menengah, ianya terikat dengan buku teks inilah akhirnya yang akan diterjemahkan di dalam peperiksaan. Oke, jadi tentang aras tadi, seperti kata program aras itu kita tidak boleh lari daripada yang bersifat analisis. Maksudnya bukan lagi label, pelajar-pelajar sekolah menengah untuk membuat analisis, melainkan lebih kepada memahami fakta itu. Baik. Untuk makluman Prof Didin dengan ini Prof Dana, Pak Andi, di Malaysia ini, saya juga di Indonesia, penerbitan buku teks sekolah menengah itu adalah terikat dengan peraturan di bawah Kementerian Pelajaran. Kalau di Malaysia ini kita ada Kementerian Pendidikan di Malaysia. Okay? Dan apabila dikatakan kementerian itu, sudah pasti adanya
hidden agenda, agenda negara, agenda pemerintah. Dan untuk makluman rekan-rekan, kita sekarang ini sedang membuat beberapa seri perubahan. Pak Andi, mungkin buku teks yang Bapak Andi rujuk, mungkin itu sudah yang terakhir. Akan ada terbitnya buku teks baru hasil daripada komen-komen oleh golongan-golongan tertentu. Untuk makluman bahwa campur tangan politik di dalam buku teks sejarah ini cukup tinggi. Baru-baru ini ini Pak Andi saya one of ini panel terpaksa menjawab apabila berhubung dengan Parti Komunis Malaya. Dalam buku tingkatan 4 menengah tingkatan 4 lah ini kita panggil sini. Telah dibangkitkan di parlemen. Yang mengubah undang-undang sebagainya ini untuk melihat kembali bahwa adanya elemen-elemen mengagungkan, elemen-elemen dalam buku teks itu dikatakan mengagungkan Parti Komunis Malaya. Sedangkan ini bertentangan dengan agenda pemerintah yang secara total tidak mahu ideologi komunis itu diangkat. Sedangkan dalam sejarah itu memang perkara yang sesuatu yang fakta tentang kebangkitan Parti Komunis Malaya. Bagaimana lepas Perang Dunia Kedua, Parti Komunis Malaya antara ikon, tapi karena ideologi komunisnya itu. Tapi ini yang masalahnya. Bila ditulis faktanya itu terlalu jelas, akhirnya tafsirannya berubah. Karena itu kita melihat bahwa sudah tiba masanya bahwa di perkembangan menengah ini kita coba elakkan tafsiran-tafsiran. Sebab kita percaya buku teks ini semua pelajar pakai, semua cikgu-cikgu, guru-guru pakai. Tapi apabila menjelaskan kepada pelajar, dia sudah mulai tertakluk kepada tafsiran-tafsiran cikgu-cikgu itu sendiri yang berbeda-beda. Kalau cikgu kan di Malaysia ini kan kita ada beberapa aliran. Sekolah menengah kerajaan, sekolah menengah jenis kebangsaan Cina, sekolah menengah jenis kebangsaan India. Jadi mulalah adanya unsur-unsur bias dalam satu kaum, biarpun teksnya itu ada. Cuma secara ringkas ini saya nak tanya pada Pak Andi, apakah yang dimasukkan dengan 3 peristiwa itu tadi? Apakah pemahaman saya, apakah menganalisis buku teks ini berdasarkan kepada 3 peristiwa itu yang disamakan? Yang disamakan, contohnya 13 Mei, sama juga dengan peristiwa sejarah di Indonesia. Apakah 3 benda ini yang dilihat? Atau keseluruhan kepada konten buku teks? Dan kedua, of course, di dalam membuat proposal, juga sudah membuat writing sebagainya, saya percaya sudah adanya what we call it hipotesis awal yang diperoleh, yang dilihat oleh Bapak Andi, yang akan menjadi teras kepada penulisan ini. Jadi saya rasa overall saya rasa tidak ada masalah. Ini kajian atau penulisan yang dibuat oleh Pak Andi ini memang sesuatu yang baik. Belum pernah lagi dibuat perbandingan di antara 2 negara. Cuma itu kita kena berhati-hati. Saya rasa sebab Bapak Andi kalau di Indonesia itu tidak ada masalah. Memang sebagian daripada semua mata. Tapi di Malaysia kan dalam konteks menganalisis buku teks di Malaysia itu harus berhati-hati. Sebab saya hal 7 Kementerian Barangkali Pendidikan di Indonesia itu agak berbeda dengan Kementerian Pendidikan di Malaysia. Kita ada justifikasi. Kalau di Indonesia mungkin ini sesuai. Kita bahaskan dalam buku teks secara detail. Tapi mungkin dalam konteks di Malaysia, faktanya ada, tapi tidak bisa. Tidak bisa untuk diterjemahkan dalam peringkat sekolah menengah. Even di peringkat ini universitas. Ya, di peringkat di universitas pun, tafsiran apa yang dibuat sebagai itu pun mesti ada dia punya agenda-agendanya. Dalam kata yang lain, kita tidak boleh mengangkat sesuatu itu
di luar ideologi, ideologi itu negara itu. Biarpun itu adalah fakta sejarahnya. Jadi boleh katakan kalau pada saya, kalau masih dikatakan pendidikan sejarah nih di peringkat menengah, ianya tidak ada lagi bersifat analisis tafsiran seperti yang ada di universitas. Makasih Pak, itu ya ini komen awal saya. Makasih. Terima kasih Profesor Ismail Ali, ya, komentar masukan yang luar biasa, dan saya percaya Pak Andi sudah mencatatnya kan? Ya, Profesor Ismail Ali, bersediakah Anda menjadi salah seorang pembimbing disertasi ini? Bisa. Saya bersedia sebab kajian ini melibatkan perbandingan dua negara. Saya bersedia untuk di peringkat ini sejarah di Malaysia lah. Ya, ini yang pertama sebenarnya di kami ya, kerjasama. Biasanya disertasi itu dibimbing oleh dosen-dosen atau pensyarah dari dalam saja. Yang dari luar itu biasanya untuk para penguji saja. Tapi sekarang di program Doctor by Research ini kami juga memberikan peluang untuk mengundang pembimbing lain dari universitas di luar negara kami gitu ya. Dan terima kasih atas kesediaannya Profesor. Ya, terima kasih. Semoga ini bisa mempercepat juga ya, mempercepat. Pak Andi, ini sudah jam 10, tapi kalau Anda mau memberikan komentar atau respon, saya persilahkan Pak Andi. Terima kasih Prof. Nana, mungkin singkat saja, 3 menit lagi. Prof. Ismail Ali, terima kasih sangat di atas saranan. Saya nak kena jawab dalam bahasa Melayu lah, supaya Prof. Nana boleh paham. Prof. Didin dah paham. Ya, nak paham saya lah. Oke. Terima kasih dah bagi saranan dan juga cadangan yang bagi saya memang itu saya ambil berat. Dan seperti juga saya terus bincang dengan Prof. Didin dalam satu subjek semester ini mengenai seminar proposal. Memang perkara-perkara yang dibangkitkan oleh Prof. Tadi, sama ada saya kena tengok syllabus, kena tengok pun buku terkini, itu terus saya lakukan. Termasuklah kebimbangan Prof. Bahul untuk sekolah menengah. Yang saya maksud sekolah menengah memang sekolah menengah tingkatan 4 dan 5, Prof. Yang di Indonesia itu kelas 3 juga, jadi serupa levelnya itu sekolah menengah tingkatan 4, tingkatan 5, dan 3 perkara yang nak dibincang, yang nak dikupas, dianalisis itu adalah pertamanya adalah mengenai proses dan perjuangan kemerdekaan kedua-dua negara. Indonesia tahun 45 hingga 50, Malaysia tentu macam mana Semenanjung Tanah Melayu merdeka tahun 57, dan macam mana Sabah Sarawak menyertai Malaysia tahun 63. Itu nak dibandingkan, nak dikupas mengikut buku teks memang, bukan mengikut tafsiran para sejarawan yang kritikal, yang acap kali pelbagai. Jadi yang keduanya adalah peristiwa konfrontasi yang membabitkan 2 negara. Sesungguhnya 3 negara dengan Filipina pun, tapi untuk kepentingan studi ini saya setakat Indonesia dengan Malaysia saja dari 63 sehingga 66 mengikut buku teks yang rasmi tafsirannya. Dan yang terakhir adalah tadi yang satu peristiwa yang masih kontroversial dan di Malaysia ini sangat sensitif, di Indonesia pun sensitif mengenai isu PKI, isu PKI itu serupa. Tapi memang di Indonesia selepas reformasi ada macam longgar sikit, demokrasi sikit. Jadi walaupun dalam buku teks itu memang mengharamkan PKI, Parti Komunis Indonesia, ini Prof. Nana dia telah menulis buku teks, dia tak guna peristiwa G30S, tak ada selas PKI, dia pun nak dipanggil polis itu. nak disiasat oleh polis karena tak ada PKI-nya. Jadi di Indonesia pun isu PKI memang masih sensitif. Tapi karena di sini ada unsur demokrasi sedikit, dalam buku teks memang tak ada kena mencantumkan. Tapi di luar buku teks, sama ada di pengajian tinggi maupun di masyarakat am, perbincangan seperti itu memang masih diperbolehkan. Jadi ingin saya nyatakan memang 3 peristiwa yang saya maksud itu macam mana 3 peristiwa kritikal dan ada unsur kontroversi itu dinarasikan
di dalam buku teks sekolah menengah tingkatan 4, 5 di Malaysia atau kelas 3 di Indonesia kepada budak-budak di sekolah menengah. Tentu karena ini adalah untuk kepentingan pengajian PhD saya, tadi Prof. Nana juga menyalankan, kritikal yang dimaksud itu adalah sebenarnya saya macam mana mengikut buku teks di sekolah menengah, dan nanti ada perbahasan macam mana sesungguhnya menurut pengajian para sejarawan. Sepakat untuk membandingkan, bukan untuk menyalahkan atau memansuhkan pentafsiran daripada buku teks di sekolah menengah, tapi untuk memperkayakan bahwa memang objektif atau matlamat pendidikan sejarah untuk sekolah menengah adalah untuk mendapatkan satu pemahaman fakta-fakta yang betul mengikut dasar kerajaan. Tapi bila analisis para sejarawan kan tak setakat itu, kita nak paham berbagai faktor. Tapi paham pentafsiran daripada para sejarawan ini setakat untuk satu perbandingan bahwa dalam mentafsir satu peristiwa, bila dalam disiplin ilmu sejarah banyak faktor yang menjadi punca. Tapi bila untuk kepentingan buku teks, kena mengikutlah kepada dasar kerajaan sebagai satu buku teks rasmi. Tapi nanti akan ada hujah apa pasal buku teks sekolah menengah sama ada di Malaysia maupun di Indonesia guna tafsir yang mengikut dasar kerajaan. Itu tentu ada hujah, ada kepentingan politiknya, dan itu kena didedahkan, kena dikupas sebagai satu cara secara akademik kita sehingga menjadi memahami apa pasal dasar pendidikan di Malaysia dan dasar pendidikan di Indonesia bersabit dengan pentafsiran buku teks rasmi itu, diskursnya, wacananya macam itu. Saya pikir itu hanya yang belum, memang terima kasih Prof dah membagi saranan. Ini hipotesis awal memang saya belum nampak. Jadi macam mana hipotesis awal pengajian saya ini membandingkan dua negara, tapi saya pikir ini baru hipotesis yang belum berasaskan pada pemikiran yang mendalam lah. Sama ada pendidikan sejarah di Indonesia, di Malaysia, dan di negara-negara berkembang yang lainnya menurut saya serupa. Buku teks sejarah itu kena mengikut kepada dasar kerajaan. Dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan masing-masing. Walaupun tadi Prof. Nana kata ya tidak cukup itu, kena ada unsur kritiknya, imajinatif, kreatif untuk pelajar-pelajar. Yaitu saya pernah bilang juga ke Prof. Nana, bila budak ini kreatif, bila budak ini imajinatif, dia minoriti saja. Amnya, ramainya budak itu biasa-biasa aja, dia punya critical thinking, tak inovatif, tak kreatif macam yang budak yang minoriti itu. Jadi yang minoriti boleh pun, mungkin boleh di luar daripada buku teks. Atau gurunya kena luas wawasan sejarahnya, sehingga kalau ada soalan-soalan kritikal dari budak-budak yang kreatif dan inovatif itu, cigunya boleh jawab. Memang di Malaysia seperti yang Prof. Ismail katakan, lebih pelik, Prof. Nana, sebab di Malaysia ini ada sekolah negeri untuk orang Cina, ada sekolah negeri untuk orang India. Jadi itu yang menjadikan Prof. Ismail kata kerajaan Malaysia Kementerian Pendidikan sangat bimbang bila pentafsiran sejarah di dalam buku teks itu, walaupun faktanya ada, tapi tafsirannya kemana-mana, keluar daripada dasar kerajaan, memang akan mengancam daripada keharmonian dan persepaduan di Malaysia sebagai satu negara yang berbilang kaum. Indonesia memang sistem pendidikannya tak macam di Malaysia. Kami tak ada sekolah jenis kebangsaan, sama ada orang Jawa atau orang Sunda. Kami setakat sekolah negeri saja semuanya. Memang ada sekolah swasta, tapi sekolah swasta pun mengikut kepada dasar ataupun kurikulum ataupun silabus yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan, dalam ini pihak Kementerian Pelajaran atau Kementerian Pendidikan di Indonesia. Terima kasih Prof. Apa-apa yang Prof sarankan dan pandangan itu akan menjadi satu pemerhatian saya juga dalam pengajian PhD saya kali ini. Terima kasih Prof. Nana. Pak Andi. Ya Prof. Ya, saya kira sekiranya pandemik ini sudah berakhir, kalau pandemik sudah berakhir, di Malaysia pun kesnya sudah mulai turun, mohon Pak Andi kalau bisa datang ke Malaysia,
pergi ke Kementerian Pelajaran, untuk menembal bagian buku teks. Kita di kementerian kita ada bagian buku teks, yang akan menyelaraskan koordinat tentang penggumpalan silabus dan sebagainya. Itu penting pada Pak Andi untuk memahami kenapa sedemikian. Kenapa sedemikian akhirnya buku teks itu ditulis sedemikian rupa. Karena itu kalau kita melihat dalam 2 buku teks tingkatan 4 dan tingkatan 5, sesuatu perkara itu tidak bisa dijelaskan terlalu panjang. Sebab dianya akan mencuri ruang bagian-bagian sejarah yang lain. Karena itu nanti saya tulis Pak Andi kata, oh kenapa ini peristiwa pembentukan Indonesia Malaysia ini sedikit saja. Padahal sampai sekarang ceritanya tidak berakhir. Tentang hal MA Malaysia ini 63 sampai sekarang tidak berakhir. Menjadi kes besar pula bila Sabah dan Sarawak sudah mulai menuntut. Jadi kena jumpa di orang, dan juga yang penting menumbual cikgu-cikgu yang mengajar teks tingkatan 4 dan 5 ini. Jadi saya rasa barulah Pak Andi akan dapat satu pandangan yang agak global daripada si pengajar. Bukan saja kita melihat buku teks itu sebenarnya mati. Dia tidak bercerita apa-apa, tapi yang menceritakan, yang mengajarnya ini adalah cikgu, yang sudah terikat dengan silabus. Jadi hubungan di antara buku teks dengan si pengajar itu is very important. Dan juga pelajar, apakah itu pelajaran sudah seronok dengan yang ada ataupun mau lagi itu tambah. Tapi kalau yang saya lihat seperti selalu, kalau boleh ditiadakan saja. Jadi ini dia punya situasi lah di Indonesia, mungkin saya tidak memahaminya. Jadi ada masa sila datang ke Malaysia, ambil masa untuk cari bahan dan sebagainya. Tentang buku Tun Abdul Razak saya sudah dapatkan. Nanti Pak Andi teks dengan saya alamat, saya akan kirimkan. Tak payah tunggu saya ke Bandung. Pandemik tak berakhir. Kalau masih setahun, buku itu diperlukan. Jadi saya akan kirimkan, berikan itu alamat. Terima kasih, Andi. Alhamdulillah. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Profesor Ismail Ali. Kami catat ya. Nanti saya paksa Pak Andi untuk pergi ke Malaysia ya, untuk juga ketemu Prof. Ismail Ali ke Kementerian Pendidikan di sana ya, untuk mendapatkan buku itu, termasuk juga wawancara dengan pengambil kebijakan di sana ya. Alhamdulillah ya, itu betul, maksud nak ditaja kan oleh pihak prodi kan, nak ditaja, nak diongkosi. Terima kasih. Tapi ini Pak Andi, jangan lupa Andi Prof Dana, apabila Pak Andi ke Malaysia untuk bertemu dengan pegawai-pegawai di kementerian, harusnya mesti ada surat resmi daripada universitas di Bandung mengatakan bahwa sedang ini mencari bahan sebagainya. Nanti cari risau tanpa surat, ianya tidak akan dilayan. Baik, kami bisa siapkan. Ya. Ya, terima kasih Prof. Ismail Ali, Pak Andi. Pak Didin masih adakah? Ya, sudah ada Pak Didin. Ini sudah diterima kan? Bisa diteruskan? Teruskan, Pak. Ya, Prof. Ismail, ini judulnya bisa diteruskan? Lanjut. Ya bisa diteruskan, Pak. Nanti kita akan SK-kan bahwa sepanjang proses riset ada yang mau tambah sana tambah sini boleh ya, bisa dilakukan. Ini dimungkinkan juga ini fleksibilitas ya. Termasuk ini tadi saya tertarik dengan terakhir Prof. Ismail Ali tentang bagaimana guru sejarah menggunakannya. Sebenarnya Prof. Ismail Ali saya lebih suka juga itu sebenarnya tidak hanya Pak Andi itu mengkaji buku teksnya ya, tapi bagaimana guru sejarah ya dengan kajian itu menggunakannya di kelas. Bagaimana anak-anak pun dibekali juga dengan CDA, Critical Discourse Analysis, paling tidak critical thinking, ya, paling tidak berpikir. Dan ini penting di tengah-tengah kita sedang mengejar 21st century skill, keterampilan abad 21, diantaranya adalah critical thinking, dan itu pelajaran sejarah itu sangat ada banyak kesempatan untuk membuat mereka mengembangkan critical thinking atau berpikir kritis itu, dan ya barangkali dimungkinkanlah Pak Andi nanti sepanjang proses itu ada bagian-bagian
yang kita masukkan, termasuk mungkin dalam wawancara atau juga ada bagian-bagian kecil Anda juga menyaksikan datang ke kelas untuk melihat bagaimana buku yang dikaji ini, terutama tadi Pak Ade menyebut topik-topik yang sensitif, ya, yang kontroversial, itu bagaimana guru-guru meng-package-nya, mengemasnya dalam pembelajaran gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan nanti akan di SK-kan, mungkin SK-nya masih dari Direktur Pasasarjana atau nanti kita lihatlah ini SK-nya dari mana, apakah dari Dekan FIPS. Yang jelas kita sudah berintegrasi Pak Didin. Nanti kemana lah kita sudah mulai Pak Nana, Prof? Ya? Sudah mulai ya? Kita sudah di SK-kan integrasi sebenarnya. Oh. Ya, apakah ya kita setuju ya Prof Didin sebagai promotor dan kita berdua adalah sebagai anggota gitu ya. Terima kasih Pak Didin. Prof Ismail, terima kasih atas kesediaannya di tengah-tengah kesibukan juga lagi di kunjungan ke lapangan ya. Oke, Pak Andi, sukses untuk Anda, segera ditindaklanjuti dan hubungi Bu Novi untuk kita SK-kan ya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi Prof Ismail. Terima kasih Prof Nana, Prof Ismail. Jumpa lagi. Hati-hati di laut, sempadan Filipin. Sempadan Filipin selamat ke? Selamatlah ya. Pak Didin, ya. Prof Didin bila mau ke Sabah Pak Didin. Iya, ya nanti ke Sabah lah dengan Pak Andi. Nanti ditaja oleh Pak Nana, Prof Nana nak menaja saya Prof Didin pergi Kota Kinabalu. Iya, saya kalau punya uang nanti saya tambahkan. Oke, terima kasih Prof Din, terima kasih Prof Nana, lab juga ya. Oke Prof, terima kasih. Selamat dan Tania menyelidik di lapangan hingga sempadan Filipin. Ya, terima kasih pun. Assalamualaikum.